Wow, udara di sini segar sekali ya. Airnya jernih. Iya, nggak ada polusi di sini. Sejenak kita bisa loh melepaskan penat di sini dari kesibukan kita sehari-hari. Gimana kalau kita duduk di batu besar situ ya? Oh iya iya iya. Di sana ya. Nah, sambil ya menikmati air terjun sambil ngobrol. Oh iya, kamu bawa novel yang waktu itu kamu janji mau lanjutin nggak? Aku bawa, aku tiap hari aku bawa. Aku kan pecinta novel. Oh iya. Dilanjutin ya episode kedua. Siap-siap. Oke. Di sini ya kita duduk ya. Ya, dengerin ya. Judulnya Sebuah Rahasia. Oke. Syaratnya satu ya, jangan baper ya. Oke. Hari Senin ini, Januar kurang semangat berangkat ke kantor. Tubuhnya terasa lelah, pikirannya kusut karena masih merasakan getirnya hati. Setelah mendapati keadaan Sabtu kemarin, ketika pulang ke Semarang, yang mesti menerima kenyataan dan harus menyudahi hubungannya dengan Endang pacarnya. Karena ternyata Endang sudah bertunangan dengan orang lain. Sebetulnya sih belum ada kata putus dari keduanya. Tapi Yanuar merasa sudah tidak perlu lagi kata putus. Endang meninggalkannya tanpa berita, tanpa alasan, dan seperti orang yang merasa tidak bersalah. Simple, gak ada kata-kata perpisahan. Sudahlah, tidak ada yang perlu dipertahankan. Tak perlu lagi penjelasan. Semua sudah jelas, kata hati Yanuar. Dan kemarin Yanuar sempat marah pada dirinya sendiri. Menghukum diri dengan menggenjot sepedanya di tengah terik kota pahlawan. Berputar-putar tak tentu arah, hingga rasa capek memaksanya untuk menyudahi hukuman itu. Bodoh aku ini, pikirnya. 2 tahun berlalu sudah. Ia pun sudah melupakan kehancuran hatinya dengan tetap fokus pada pekerjaan kantornya. Hari ini ia berangkat lebih pagi karena dilihatnya ban mobil belakangnya berkurang anginnya. Ternyata ditemukan ada bocor kecil dan segera ditambalnya ke tukang tambal ban samping pom bensin. Selesai menambalkan bannya, Yanuar segera melajukan mobilnya menuju kantor. Selamat pagi Pak Yan, tumben siangan, sapa Prilly, sekretarisnya membuyarkan lamunannya. Yanuar langsung keluar dari dalam mobilnya sambil tersenyum. Ya, memang hari ini Yanuar sampai kantor lebih siang dari biasanya. Sebetulnya jam kantornya masih jam 9, tapi Yanuar sudah terbiasa sampai meja kerjanya jam 7. Dan saat ini masih jam 7.30 sebetulnya. Pagi Li? Iya nih, agak siangan, jawab Yanuar sambil menekan remote lock pintu mobilnya. Aku sarapan dulu. Ikut Li, ajak Yanuar. Dilihatnya Prilly menggelengkan kepalanya sambil tersenyum manis, dan Yanuar berlalu menuju kantin untuk sarapan. Tumben Pak Yan sarapan di kantin, kata Sri, penjual nasi goreng di kantin kantor itu. Iya Mbak Sri, lagi pengen nasi goreng, jawabnya sikat. Pagi ini memang ia tak melihat box makan paginya yang biasa dikirim Buhar, pemilik rumah kontrakannya sekaligus pemilik catering langganannya. Selesai menghabiskan sarapannya, Yanuar bergegas menuju lobi kantor dan menekan tombol lift di depannya. Sampai meja kerjanya, Prilly datang dengan membacakan jadwal kegiatan Yanuar yang sudah disiapkan untuk hari ini. Jam 10 meeting dengan klien, jam 1 siang meeting dengan direktur. Meeting dengan direktur berarti akan ketemu Weni. Hati Yanuar berbunga penuh harap. Tapi meeting siang ini ia kecewa manakala tak melihat Weni duduk di kursi samping direktur seperti biasanya. Kursi itu kosong. Kemana Weni? Hatinya bertanya sendiri.
Tur, tur, tur. Telepon di mejanya berdering. Segera ia mengangkatnya. Pak Yanuar, ada hal penting yang akan saya bicarakan. Tolong ke ruangan saya ya, kata suara busonya di seberang telepon. Lembut tapi tegas. Baik Bu, segera, jawab Yanuar agak gugup. Bu Direktur yang menelponnya. Ada apa ya? Begini Pak Yanuar, kata busonya sesampai Yanuar duduk di depannya. Merujuk dari hasil meeting tadi, maka Dewan Direksi memutuskan bahwa kantor cabang di Jakarta harus ada yang memimpin, yaitu dari kantor pusat Surabaya. Saya yakin Pak Yanuar mampu untuk itu. Jadi tolong dipersiapkan segalanya. Bulan depan kita harus sudah meeting dengan tim di Jakarta. Apakah Pak Yanuar siap dan bersedia? Lanjut Bu Direktur. Sedang Yanuar yang masih belum hilang kagetnya. Secepat itu aku harus menjawabnya, katanya di tengah kegundahan hatinya. Baik Bu, saya siap, jawabnya yakin. Baiklah, good luck ya, kata Bu Direktur menyalaminya. Perjalanan pulang, sengaja Yanuar tidak langsung menuju rumah kontrakannya, melainkan menuju jalan Puputan, belok kanan jalan Kebon Projo, jalan Pahlawan, berputar terus tak tentu arah. Akhirnya berhenti di sebuah rumah makan. Tidak banyak yang dipesannya, hanya segelas es teh dan semangkok soto ayam kesukaannya, dan pulang. Setelah memarkir mobilnya di garasi rumah kontrakannya, Yanuar keluar, berdiri pinggir jalan, seraya berbalik memandangi rumah kontrakannya. Bulan depan aku sudah tinggalkan rumah ini. 3 tahun rasanya cepat sekali, batin Yanuar. Selesai mandi, masih dengan membalut tubuh telanjangnya dengan handuk, Yanuar berjalan ke ruang tamu untuk mengunci pintu dari dalam. Setelah ia mengenakan pakaiannya, tiba-tiba HP di mejanya bergetar. Yanuar hanya menengok ke arah HP-nya dan berlalu ke arah belakang guna menjemur handuk basahnya. Baru kemudian ia menuju meja untuk melihat siapa yang baru saja mengirim chat ke HP-nya. Ternyata nomor baru yang tidak ia kenal. Dibacanya chat di layar monitor HP tersebut, tertulis, Yanuar, Buhar sedang sakit. Maaf, tak bisa kirim makanan. Tapi siapa yang kirim ini? Batin Yanuar ingin tahu. Kenapa bukan Rudi atau Weni? Karena rumah Buhar tidak jauh. Maka setelah memakai pakaian, Yanuar bergegas mengambil sepedanya menuju ke rumah Buhar. Di perjalanan, Yanuar berpikir menghubung-hubungkan dengan ketidakhadiran Weni di kantornya hari ini. Beberapa kali bel pagar rumah Buhar ditekannya, terdengar bunyi bel dari luar. Tapi tak seorang pun keluar rumah untuk membukakan pintu. Dilihatnya pagar rumah tak terkunci. Yanuar mencoba masuk halaman rumah menuju teras sambil mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela. Diketoknya pintu sambil memanggil dengan agak keras. Rudi, Rud, permisi. Diulanginya ketokan pintu dan memanggil-manggil, tetapi tetap saja tidak ada hasil. Karena jarum jam baru menunjukkan angka 7, dengan segera Yanuar melajukan sepedanya ke beberapa rumah sakit terdekat guna melacak keberadaan Buhar. Sudah 4 rumah sakit terdekat disamperinya, tapi tak mendapatkan hasil. Tanpa terasa rumah sakit yang lumayan jauh pun ditujunya walau hanya dengan sepedanya.
Mau pulang mengambil mobil, sudah tanggung pikirnya. Ini rumah sakit terakhir. Mudah-mudahan ada di sini, pikir Yanuar seraya membelokkan sepedanya menuju halaman rumah sakit. Rumah sakit itu sangat besar. Di lapangan parkir terlihat sudah penuh mobil. Yanuar mencari tempat untuk menaruh sepedanya. Ketika melihat tempat yang pas untuk parkir, segera Yanuar membelokkan sepeda tanpa melihat situasi di situ. Dan brak! Yanuar terpelanting, akhirnya jatuh dengan muka tengkurap ke aspal dan tak sadarkan diri. Salah satu penumpang, seorang cowok bernama Herdian, keluar dari mobil yang menabrak. Ia dibantu beberapa tukang parkir mengangkat Yanuar yang mukanya bersimbah darah menuju ruang IGD. Di ruang IGD diperiksanya saku celana Yanuar kosong, tidak membawa dompet dan kartu identitas. Merasa harus bertanggung jawab dengan kejadian itu, Herdian segera mengurusi administrasi, mulai dari pendaftaran hingga membayar deposit untuk perawatan Yanuar, sambil meninggalkan KTP sebagai jaminan. Dicatatnya identitas cowok itu nama Herdian Wicaksono, dan seterusnya dan seterusnya. Dari tempat parkir, mobil sudah ditepikan untuk menunggu Herdian. Karena menunggu lama, akhirnya Weni yang berada di dalam mobil tersebut ikut menyusul ke depan pintu IGD tanpa berusaha masuk. Ia hanya mengintip ke dalam ruangan melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Terlihat seorang dokter dan 2 orang perawat sedang melakukan pemeriksaan terhadap Yanuar, membersihkan darah yang keluar dari hidung dan pelipisnya. Dalam hati ia kasihan melihat korban yang tak kelihatan jelas mukanya itu. Mudah-mudahan ia tidak sampai fatal. Herdian memang kurang hati-hati mengemudikan mobilnya. Pak Herdian, apakah ada identitas lain yang bisa dihubungi di Surabaya untuk memudahkan urusan administrasi selanjutnya? Kata petugas rumah sakit itu kepada Herdian. Oh sebentar mbak, ada. Jawabnya seraya keluar pintu IGD dan mendapati Weni yang menunggu di depan pintu dengan hati berdebar-debar. Wen, rumah sakit perlu identitas yang beralamat Surabaya. Boleh pinjam KTP-nya? Oh ada Her, gua ambilkan di mobil ya. Selesai urusannya dengan rumah sakit, jam di tangan kanan Herdian menunjukkan angka 8.15 dan mereka segera meninggalkan rumah sakit. Nah, udah dulu ya. Ya, tanggung. Besok kita akan ketemu lagi. Besok saya ceritakan lagi di episode yang sama. Oh, gitu ya. Ini berapa episode ya? Ini hanya 3 episode. Soalnya kalau kelamaan takut kayak yang kemarin. Puisi untuk Endang terlalu lama. Kasian kamu nanti ketiduran kayak kemarin tuh. Oh, gitu. Oh ya udah. Kalau gitu aku tunggu ya kisah berikutnya. Karena sekarang kan Yanuar lagi di rumah sakit. Bagaimana keadaan dia selanjutnya? Ya udah. Novel ini akan aku bawa terus setiap kali ketemu sama kamu. Aku langsung bacakan. Siap? Oke, terima kasih untuk ceritanya hari ini ya. Bye. Bye.